Of course, we will start the lesson this evening with the fundamental things. Kita akan kerjakan atau kita akan belajar fundamentalnya dulu nih, dasar utama dalam mengerjakan soal structure seperti itu. Nah, commonly structures itu teman-teman waktunya dikit banget. It's around 25 minutes with 40 exercises. Jadi di structure and written expression itu waktunya pendek ya. Hanya ada sekitar 25 menit ya, kurang lebih 20 sampai 25 menit dengan soal itu ada 40. It means one number itu less than a minute. Satu soalnya itu kurang dari 1 menit ya. Setiap soalnya itu kurang dari 1 menit. It's around 33 seconds, sekitar 33-an ya 30 sampai 40-an detik kayak gitu ya. Nah, ini yang buat teman-teman harus cepat dan juga harus efektif nih working for this TOEFL exercises saat mengerjakan TOEFL exercises. Apa aja yang perlu teman-teman pahami? The first, yang paling utama adalah logical thinking-nya is not about it's suitables or not suitables, but it's correct or incorrect gitu ya. Nah, rata-rata tuh teman-teman ketika mengerjakan soal structures itu pakai feeling yang kayaknya ini nggak cocok nih pakai verb ini. Kayaknya kalau dibaca understanding, nggak cocok nih, cocoknya understand atau understood kayak gitu ya. Nah, ini nih sering terjadi banget. You try to put your feeling nih. Teman-teman coba pakai feeling atau perasaan ketika mengerjakan soal structures and written expression. Hanya karena cocok atau tidak cocok, terus kemudian pantas atau tidak pantas ketika dibaca. Nah, itu trouble. Itu bakalan menjadi masalah nih ketika teman-teman mengerjakan kayak gitu. Nah, that's why kita akan cari tahu apa sih sebenarnya the very important clues, the very important lessons ketika kita mengerjakan soal structures gitu ya. Apa yang pokok penting? I'll share your screen, teman-teman. Ada momen saya guys ya. Can you see my screen now? Teman-teman bisa ngelihat screenku nggak sekarang? Can you? Bisa lihat yang aku share screen? Layar putihnya bisa kelihatan? Bisa. Oke, Bisa, Mister. Oke, good. Terima kasih ya. Nah, gini nih. Jadi, the first ya, kita akan pelajari dasarnya dulu. Kita, oh my goodness, it's bug. Kenapa ini aplikasinya nge-hang? Nah, jadi di TOEFL, nanti teman-teman kan differentiate becomes 2 exercises ya. Dibagi menjadi 2 exercises. The first, yang bagian pertama,
itu kan structures. Teman-teman akan menghadapi bagian structure. Structure is completing sentence, ya, melengkapi kalimat. Ada bagian yang rumpang, terus teman-teman lengkapin kayak gitu. Terus kemudian the next is written expression. Written expressions. Nah, di bagian written expressions ini tugas teman-teman adalah finding which one the error, which one the mistakes, gitu. Bagian mana kesalahannya itu ada di mana. Nah, itu yang harus teman-teman cari. Why this typical task? Kenapa kok typical task-nya seperti ini gitu? Yang pertama nih bagian structures dulu. Because they want to test that you can write. Yang pertama, kalau structures ini teman-teman tuh dites supaya do you know the formula? Gitu ya. Do you know how to structure the sentence? Gitu. Ya, the sentences. Jadi memang mereka itu targetnya untuk mengetahui apakah teman-teman tuh tahu bagaimana cara menyusun, ya, sebuah kalimat kayak gitu. If you know, it means like teman-teman nantinya ketika nulis paper, lain sebagainya, teman-teman tahu the way-nya itu ngerti. While written expressions, they want to test you. Do you know how to correct the error? Ya. Nah, mereka itu pengen ngetes apakah ketika teman-teman membuat kesalahan, you know how to correct it. Bagaimana teman-teman ngerti kalau seandainya menemukan sebuah kalimat yang salah, teman-teman bisa ngoreksi atau tidak nih, memperbaikinya atau tidak. Makanya konsepnya kalau structures itu finding complete sentence, menemukan bagaimana completing the sentence, melengkapi kalimat. Kalau written expressions itu mencari bagian mana yang salah dari sebuah kalimat seperti itu. Nah, kita akan pahami dulu yang structures-nya ini, because this is the early, yang bagian termudah untuk teman-teman kerjakan. Ada dasarnya di dalam structures itu, the topic one, topik pertamanya itu namanya simple sentence. Jadi teman-teman akan dihadapkan dengan yang namanya simple sentence, kalimat sederhana, only one subject and one verb. Kan kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris yang diujikan dalam structures-nya itu selalu berupa kalimat, sentence. Nah, di dalam sentence ini syarat pertama yang teman-teman harus tahu bahwa a sentence itu supposed to be containing at least subject plus verb. Kan kita harus tahu nih ya bahwa dalam bahasa Inggris itu minimal ada subjek, ada verb untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, nanti mereka itu akan hilangkan salah satu, either the subject atau the verb. Dan you have to complete that by choosing the correct subject or the correct verb gitu. Jadi teman-teman harus menemukan yang mana subjeknya, yang mana verbnya. Teman-teman mencari itu. Nah, untuk memahaminya, teman-teman harus paham bahwa subject and verb in English, subjek dan verb dalam bahasa Inggris ini saling terkait. If you find the subject, it's supposed to be match with the verb gitu. Kalau teman-teman menemukan subjeknya, verbnya itu harus cocok dengan subjeknya. Kalau teman-teman menemukan verbnya harus cocok sama subjeknya, begitu sebaliknya. Pokoknya subjek dan verb itu terikat, nggak boleh berdiri sendiri. Contohnya begini. Kalau subjeknya itu singular, ya tunggal, ya singular itu tunggal ya teman-teman. Maka verbnya itu juga harus tunggal. Ya, the verb itu supposed to be singular. Ya, singular atau tunggal. Nggak boleh seandainya subjeknya singular, verbnya itu plural gitu, nggak bisa. Harus singular ketemu singular. Contohnya bagaimana? Kalau subjek singular itu kan dia without s atau es. Kalau kata benda dia menggunakan s atau es di akhirannya, maka dia bukan kalimat singular. Tapi kalau tidak menggunakan, berarti dia singular. Maka verbnya di sini kebalikannya. Kalau verb singular itu dia menggunakan with s atau es. Contoh ya, kita kalau mau bilang
Seandainya teman-teman ngomongin book, gitu ya, ngomongin book. A book ini kan tidak ada ininya ya, tidak ada s-nya, maka dia singular, maka dia tunggal. Di situ dia akan bertemu verbnya yang pasti ada s atau ss-nya. Contoh, a book has 20 pages gitu. Ada 200 halaman. Atau a book is expensive. Ya, terus atau lagi a book contains ya geography. Di sini dia akan pakai s, pakai s, pakai s karena dia singular. Nah, ini nggak boleh teman-teman ketukar gitu. Nah, terus kebalikannya lawannya itu kalau dia subjeknya adalah plural. Plural ini adalah jamak. Maka verbnya dia juga harus plural. Ya, harus plural. Plural di sini artinya jamak. Nah, kalau di subjek plural itu dia menggunakan with, s atau es. Sementara kalau verb ketika dia jamak itu without s atau es. Ya, jadi kebalikannya. Kalau dia subjek atau dia kata benda, kalau pakai s itu jamak. Sementara kalau verb pakai s itu singular, kayak gitu. Contohnya, kita mau bilang books gitu ya. Books di sini berarti dia jamak ya. Books di sini berarti jamak karena pakai s. Maka verbnya bisa jadi menjadi have, bisa saja menjadi are, bisa saja menjadi content ya. Bisa saja menjadi apa lagi seandainya menjadi ya, deliver, tidak ada s di depan atau es di depannya ya, pokoknya kayak gitu dasar utamanya, sehingga teman-teman tahu oh kalau seandainya dia subjeknya singular berarti verbnya harus singular, kalau subjeknya plural verbnya harus plural. Perbedaannya kalau subjek singular pakai s, tidak pakai s, tapi verbnya pakai s. Kalau plural, subjeknya pakai s, tapi verbnya tidak pakai s. Kayak gitu ya. That the first. Nah, teman-teman harus very clear on this gitu. Harus clear banget ke sini kayak gitu. Nah, terus kemudian kita tahu bagaimana menemukan subjek, bagaimana mengkompletin verb ya, subject and verb. Terus ternyata teman-teman akan dikecoh nih. Tadi kan kita tahu bagaimana memasangkan subject verb yang benar. How to match subject and verb yang benar gitu. Nah, terus yang kedua, teman-teman akan dikecoh dengan namanya object of preposition. Ya, object of preposition. Object of prepositions itu apa maksudnya gitu? Object of prepositions ini adalah kata benda yang datang setelah sebuah preposisi kata depan. Contoh ya. Kalau aku bilang gini, ya jangan font ya teman-teman kayak agak. Nah, kalau kita nemu sebuah sentence seperti ini, with your friend played football. Nah, kita mengira mana subjeknya. Kebanyakan akan mengira bahwa your friend ini adalah subjeknya. Terus kemudian played adalah sebuah verbnya. Mostly mengira seperti itu. Tapi ternyata ini salah. This sentence is mistaken. Kenapa? Karena your friend ini tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena dia adalah sebuah noun, sebuah kata benda yang awalannya diawali dengan preposition. Ya, preposition. Sehingga setiap kata benda yang dia muncul
sebelum bukan muncul sebelum, dia muncul after, ya, setelah prepositions. It cannot be subject, tidak bisa menjadi subjek. Sehingga kalimat ini harusnya with your friend I played football. Nah gitu ya. Baru benar nih. I-nya subjek, played-nya verb. With your friend ini hanya object of preposition. Ya, objeknya your friend, with-nya preposition. Ini preposition, ini objek. Kayak gitu. Jadi jangan sampai, oh subjeknya ini nih your friend. Ternyata bukan, karena dia adalah object of proposition. Kayak gitu. Contoh lagi gitu ya, seandainya kita tulis nih kayak gini. Ya, between the glass, take the key. Gitu ya. Ini juga salah. Kenapa? Karena between adalah preposition, terus kemudian the glass adalah objeknya, object of preposition. Ini hanya ada verbnya, belum ada subjeknya. Maybe bisa menjadi you. Nah, ini baru benar. Between the glass, you take the key. Gitu. Harusnya begitu kalimatnya. Not between the glass, take the key. Ini ketika teman-teman mencari subjek, be careful, hati-hati. Ya, ada namanya object of prepositions. Jangan sampai teman-teman mengira object of preposition is the subject. Actually, it cannot be the subject. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah noun, sebuah kata benda yang umumnya bisa tuh menjadi subjek. Tapi karena di depannya diawali dengan preposition, preposition itu kata depan ya kalau teman-teman nggak tahu. Preposition itu contohnya banyak banget. Kata depan, mudah, in, on, at, terus kemudian under, below, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Itu tuh preposition, kata depan, gitu ya. Jadi ketika teman-teman prepositions ini bertemu dengan sebuah noun di depannya, noun itu kata benda, ya, maka kata benda ini di sini nih ya cannot be subject. Dia cannot be subject. Gitu ya. Jadi begini. Cannot be subject. Ingat-ingat ini ya, bagian ini teman-teman jangan lupa bahwa kalau teman-teman menemukan ada ya model kayak gini, it cannot be subject. Tidak bisa menjadi subject. Ada prepositions, terus kemudian kata benda. Prepositionnya bisa lebih banyak daripada ini. Bisa between, bisa around, kayak gitu semua kata depan. Ketika diikuti noun, dia tidak bisa menjadi subject like that. Nah, terus selain itu, apalagi pengecohnya? Dalam mencari subjek, you will have the next trick. Gitu. Ketika teman-teman mencari subjek, ada permasalahan selanjutnya. Apa itu permasalahan selanjutnya? Disebut sebagai apositive. Teman-teman akan mengenal yang namanya apositive. What is the apositive? Apa sih apositive? Gitu. Apositive itu adalah actually extra explanations gitu. Contoh gitu ya. Ketika bilang Sheila Oke, nah gitu ya. Kita lihat di sini ada koma, ada koma. Kita melihat Sheila, the youngest student has a new book. Kita melihat Sheila as subject.
Oke. Nah, terus kemudian kita melihat the youngest student ini adalah sebuah appositive. Nah, baru kita bertemu verbnya. Jadi don't think that Sheila and the youngest student is actually two different subject. Jangan melihat bahwa Sheila dan the youngest student ini adalah dua orang yang berbeda. Ini sama. Si the youngest students ini hanya extra explanations of the subject. Yaitu hanya extra informations. Can you still see my screen, teman-teman? Kenapa share screenku kayak mati ya, teman-teman? Teman-teman masih bisa ngelihat screenku nggak? Aman, masih. Masih ya? Masih bisa. Tapi tulisanku nggak tersiar ya. Moment, kita ulangi lagi. Ini kan harus hilang. Gitu. Ya. Nah, jadi si Sheila ini adalah orang yang sama dengan the youngest student. Sehingga teman-teman, you don't need to think that this is two subjects. Dan subjeknya ada dua, ada plural gitu. Enggak, ini tetap orang yang sama. Begitu juga ketika dibalik nih, dibalik begini ya, menjadi the youngest student, ya, Sheila has a new book. Ini juga terjadi case yang sama bahwa the youngest student ini adalah appositive, ya, terus kemudian Sheila subject, verbnya di sini. So don't be trapped. Jangan mengira nanti, oh ini subjeknya ada dua, harusnya bukan has, harusnya have, karena ada Sheila dan the youngest student. No, it's still the same, masih sama, subjeknya adalah Sheila, gitu ya. The youngest student ini hanya appositive. Sehingga teman-teman tuh bisa melihat kayak gini, bahwa susunan itu bisa subjek, koma, terus kemudian appositive, koma, terus kemudian verb. Nah, yang paling penting adalah subjeknya tuh langsung bertemu verb begini. Apositifnya itu diabaikan. Yang penting apositifnya itu tandanya ada koma, ada koma. Dia diapit dengan dua koma nih, apositif. Ya. Atau bisa mungkin juga dia tulisnya begini, apositif, koma, subjek, ya, terus kemudian verb, ya, plus verb begini. Nah, ini nih juga apositifnya ini not really matter, tidak penting gitu ya. Yang penting adalah subjek, ada verbnya. Begitu. Apositifnya bisa diabaikan kayak gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat bagian rumpang, terus kemudian sudah ada subjek, sudah ada verb, bisa kemungkinan yang dicari adalah apositif, just extra information saja kayak gitu. Begitu. Ini pada jebakan mencari subject verb. Sehingga kalau disimpulkan kan begini ya. Ada subject, ada verb. Kita harus tahu how to connect the subject and verb. Terus dalam mencari subjek ternyata ada dua permasalahan nih. Teman-teman harus tahu yang namanya object of preposition, gitu ya. Terus kemudian yang kedua teman-teman harus tahu yang namanya appositive. You have to know this, namanya appositive. Lalu bagaimana dalam menentukan verb gitu? Apakah ada pengecohnya juga to find the verb? Ada. Ada dua, the same things as on the subject gitu ya. Sama seperti pada subjek. Untuk menentukan verb itu teman-teman akan menghadapi dua masalah. Yang namanya present participle, ya. Present participle, dan yang kedua adalah past participle. Nah, kayak gini nih ya, these things. What are those? Apa sih dua hal ini gitu ya, kita coba jabarin. Yang pertama adalah the first, ini berarti skill keempat ya teman-teman, adalah present participle.
Nah, present participle is simply as sebenarnya adalah sebuah verb ing. Jadi present participle itu sebenarnya adalah verb ing. It's actually just the verb ing. Hanya verb ing. Tapi ya verb ing ini yang bagaimana gitu. Kita harus tahu bahwa verb ing ini ada dua kemungkinan. It can be a verb ya. Jadi dia bisa menjadi sebuah verb atau kata kerja dengan syarat apa gitu ya. Syaratnya adalah dia be dulu terus verb ing. Contoh gitu ya. Contoh nih. The man is talking. Ini berarti be plus verb ing. The man-nya subject. Ini verb ing-nya sebagai verb. Di sini ini begini menjadi verb. Oke. Nah, ada kemungkinan kedua. What is the possibility? Si verb ing ini juga bisa menjadi adjective. Menjadi adjective. What is adjective? Adjective adalah kata sifat. Kata sifat. Contohnya gimana? Contoh gitu ya. The man talking to you is my dad. Contohnya begini. Nah, ini teman-teman jangan mengira bahwa verbnya adalah talking. Itu tidak. The talking di sini adalah kata sifat. Yang kata kerja adalah is-nya adalah verb. Nah, talking di sini menjadi adjective. Adjective untuk menerangkan siapa? Adjective kan kata sifat ya. Untuk memberikan karakter pada siapa? Pada the man. Nah, kalau contoh ini the man is talking artinya laki-laki sedang berbicara, ya sedang ngobrol. Tapi kalau the man talking to you is my dad adalah laki-laki yang berbicara padamu adalah ayahku. Jadi di sini ini adjective. Nah, this is the adjective. Sehingga teman-teman bisa simpulkan kalau verb ing langsung berdiri sendiri tanpa ada be, maka dia adalah adjective. Sementara kalau dia berdiri dengan apa namanya dengan be di sini, dia adalah kata kerja. Gitu ya. Teman-teman, this is the difference nih, begitu. Gitu ya. Jadi kata kerja kalau dia plus be, kalau without be berarti dia adalah kata sifat. Jadi nanti the man talking to you blank 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 my dad. Oh, udah ada kata talkingnya ini, tapi nggak ada is-nya, berarti dia belum kata kerja. Kita masih harus nyari kata kerjanya. Dicari mana yang ada kata kerjanya. Kayak gitu. The things ya. Lalu bagaimana dengan past participle gitu ya? Past participle tuh mirip. Ya, kita bawahin gini aja. Selanjutnya adalah past participle ya. Nah, yang kelima. Past participle. Past participle atau verb 3. Nah, verb 3. Dia tuh juga punya dua fungsi, teman-teman. Dia can be adjective, can be verb. Kita bahas dulu yang menjadi verb. Dia jadi verb kalau ada dua kondisi nih. Ada dua kondisi. The first, dia bisa plus be plus verb 3 ya, atau have plus verb 3. Nah, have di sini artinya turunannya have semua ya. Ada have, ada has, ada had, will have, must have, dan semuanya. Itu kalau di plus kan verb 3 artinya kata kerja. Contoh. Contohnya di gini nih ya. Kasih contoh. She has work. Terus kemudian they have work. Terus lagi I had work when I was
17 gitu ya. Aku udah kerja ketika aku umur 17 ya. Terus kemudian semuanya lagi, I will have finished at 9 PM gitu ya. Aku kan udah selesai nanti jam 9 gitu. Ini semuanya berfunction sebagai verb. So you remember, kalau kata verb 3 nih, dia ditambahkan dengan have, dia akan menjadi kata kerja. That's the first point. Nah, selain itu, dia juga bisa ditambahkan dengan be untuk menunjukkan maknanya, namanya passive atau kalimat pasif. Contohnya gimana? Ya, she is punished. Ya. They were punched, yang ditonjok ini. Atau the book was stolen, dan seterusnya. Selama dia be, ya ini be, apapun bentuk be-nya, terus kemudian ditambahkan verb 3, ditambahkan verb 3, ditambahkan ini tadi be-nya di sini ya, be, ditambahkan verb 3, maka ini adalah kalimat pasif. So what you have to remember, verb 3 kalau dia ditambahkan dengan be, it can be a verb as passive sentence, ya, kalimat pasif. Itu dua apa namanya terkait dengan sentence pasif dan juga perfect yang kalimat ketiga. Sementara kalau dia berdiri sendiri, directly verb 3 gitu ya, itu adalah adjective. Nih, adjective. Contohnya gimana? Contohnya gini ya. The book, oh ini kependekan. Oke, bawahnya aja. The book purchased yesterday is cheap, gitu ya. Nah, kita melihat ada kata purchase di sini. Dia adalah verb 3. Tapi karena di depannya langsung nggak ada be, nggak ada verb, nggak ada have, maka ini subjek, ini bukan verb. Tapi ini menjadi adjective. You need the verb then, verbnya adalah is. Maka subjek bertemu verbnya adalah the book is cheap. Tapi purchase yesterday menjadi sebuah adjektif. Untuk apa? Untuk the book. Kayak gitu. Menerangkan kata booknya. Bukunya mahal. Buku yang mana? Purchase yesterday. Yang dibeli kemarin. Kayak gitu ya. That's the difference. Nah, itu 5 skill dasar yang akan teman-teman gunakan paling sering ketika teman-teman mengerjakan soal structures. Do you have any questions? Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait yang kita pelajari hari ini sebelum kita praktis? Ada pertanyaan? Aman ya, baru dasar. Atau teman-teman ada kebingungan nih tadi dari penjelasanku, too fast or something? Aman? Oke, if it's aman, kalau aman kita lanjutkan pada practice. Aman. Bentar ya teman-teman. All set with practice. Kita on structures and written expression. Ya, kita bagian yang pertama, there are 20 exercises. Ada 20 exercises nih, ya. Kita akan bahas one by one. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari
yang pertama. Oke, testing. Silahkan, you might directly answer. Langsung jawab nih, boleh di chat seperti biasa. What is your answer for number one? If you're done, directly write it on the chat room ya. Kalau sudah, langsung tulis di chat room. Wait, Miss Amkana, B. Okay. Waiting for others ya, kita tunggu yang lainnya nih. Oh, C maksudnya, oke. C. Mas Aris juga C. Oke, good. Ada lainnya? Oke, nanti ingat-ingat ya teman-teman, dari 20 soal how many numbers did you get ya. Dari 20 nih teman-teman nanti dapat berapa gitu. Oke, ada 2 orang jawab C, yang lainnya mungkin sudah tentukan jawabannya ya. 1, 2, 3, ready. Kita coba C. The answer is C, correct or not? Correct. Kenapa? Kita bisa melihat di sini bahwa already sudah ada ya teman-teman. John Butterfield ya, John Butterfield here as the subject. Maka kita tinggal mencari verbnya karena di sini nggak ada verb, so we need here verb. Satu-satunya yang ada verbnya adalah the C one. That the correct one. Bagaimana dengan nomor 2? Number 2. Miss Amkana, see again. Kita tunggu yang lainnya ya. Will be the same answer or different, atau jawabannya beda nih. Waiting for the others. Kita tunggu yang lainnya nih. Miss Maria, Mas Rindi, Mas Haris, Melissa. We're waiting ya, kita tunggu ini. Siapa tahu ada jawaban yang beda. Haris also see. Oke. Let's kita bounded ya. Pak itu C jawabannya. Nggak ada yang jawabannya beda? Nobody? Kita cek. Kalau jawabannya C, teman-teman, kita cek. Stat C. Correct. Kenapa? Karena the radiations already the subject. Piercing karena tidak ada B, maka dia bukan verb ya. Kita hilangkan, berarti di sini nggak ada verbnya. So the verb is. The radiation singular, verbnya juga singular is ya. Maka kita harus pas nih. Radiation singular, verbnya juga singular. Nice, 2 soal masih mudah ya teman-teman. Benar semuanya. Kayaknya yang nomor 3.
Miss Melissa B and Miss Amkana B waiting for others. Kita tunggu yang lainnya. Oh, oke, good. Jawabannya kita coba cek ya teman-teman. Is that B or is that yang lain? Apakah B is the answer here? Jawaban B. Nice, benar ya. Karena kita lihat kenapa di sini already verb ya, ada verb. Nah, verbnya di sini plural, maka subjeknya butuh plural. Nah, kalau di sini ini without s atau es, maka di sini harusnya with s atau es. Preparations menggunakan s, so it becomes the correct answer. Masih hat trick ini 3 benar semua teman-teman. Cek nomor 4. Ya, sudah mulai sedikit meningkat ya karena sedikit panjang, sedikit panjang. Let's take a look. Nomor 4. Gue cepet banget nih Miss Melissa. D. Yang lainnya kita tunggu. Masih baru Miss Melissa. Waiting the others. Kita tunggu yang lain ya, biar kayak nggak sendiri. Tahu-tahu ada teman yang lainnya punya jawaban yang berbeda nih. Miss Amkana also D. Wow. Ya, ini Miss Sela belum kelihatan ini jawabannya ya. Kita tungguin nanti. Oke, ada 2 orang jawab D. Lainnya mungkin you have to count from now ya. 1, 2, 3. Ya udah. Write the answer. Apakah D? Kita cek. Nice, betul. Kenapa? Karena during the Middle Ages ada koma, terus kemudian di sini ada koma lagi, ada koma. Berarti large sets of bells, as many as bells, ini adalah apositif. Kita hilangin aja. Set, set kayak gini. Kalau ada 2 hal yang diapit koma, langsung hilangin aja, ada komplit. Itu apositif. During the Middle Ages, itu adalah waktu ya. Ini adalah adverb keterangan waktu ya. Maka ada kata became itu sudah ada verbnya. Maka tinggal butuh subjeknya. Which one the subject? With Carolyn ini ada ininya berarti nggak bisa. Terus kemudian Carolyn's are ada verbnya. Carolyn's have ada verbnya. Maka the only one adalah B. Carolyn's as the subject gitu. Mantap. 4 masih betul semua. That's very good. How about number 5?
What is the answer for number 5? Apa nih jawaban nomor 5? Belum ada yang jawab? Still waiting ya, kita tunggu sampai ada yang jawab nih. Nomor 5. What will be the answer? Miss Amkhana, what is your answer for number 5? Miss Melissa, Mas Haris. C. Oh, Tunet. Oke, ini agak ini ya, D maybe Miss Melissa. Miss Maria D maybe. Ini belum terlalu yakin ya. Nah, caranya gini teman-teman. If you have a longer sentence, it means just extra addition. Kalau teman-teman menemukan kalimat yang panjang, itu tuh sebenarnya kalimat itu hanya memiliki banyak addition aja, ya, banyak tambahannya aja. Bukan berarti kalimat itu terus apa namanya sepanjang itu. Enggak juga. Kita lihat di sini. Ada tea plant, an evergreen served, pruned to 3 to 5 high. Ini kan koma lagi. Nah, berarti kan di sini ini adalah apositif kan, ya. Ini adalah apositif. If this one is apositif, ini kan nggak penting, tinggal kita hilangin. Set, kita hilang. So, the tea plant is subject. Berarti di sini harusnya verb. Which one will be? Ya, karena di sini belum ada semi-tropical climate in which to grow kan belum ada verbnya. Maka jawaban yang benar adalah the only tea plant subjeknya singular, verbnya harusnya juga singular. That is needs kayak gitu. Nah, nanti ketika teman-teman menghadapi model-model yang kayak gini adalah teman-teman harus tahu that kalimat panjang itu bukan berarti semuanya essential. Kalimat panjang itu hanya karena ada banyak additional clause-nya aja. Ada banyak tambahan klausanya aja. Teman-teman tinggal hilangin yang nggak penting. Nanti ketemu essential subject verb-nya apa. Thanks, kita coba ke nomor 6. What is your answer? B. Misalkan B. Oke, kita tunggu yang lainnya. Ada Miss Maria, Miss Sela, Mas Rindi, Mas Haris, Miss Melissa. What is your answer? Apa jawaban teman-teman yang lain? B. Oke, ada 2 orang jawab B. Kita cek ya, is that B? Nice, betul ya. An author probably most famous ini adalah positif. Ditandai dengan 2 koma, kita hilangkan saja. Kita menemukan doubled di sini adalah verb. Kita butuh subject. Nah, subject itu harus kayak gini. Kalau ada to-nya berarti dia kan apa preposition plus noun ya. Ini nggak bisa. Ini ada verbnya nggak bisa. Ini ada for-nya berarti dia nanti tidak bisa jadi subjek. Kayak salah. That things adalah B as the answer. Mantap. Nomor 6 masih banyak benernya bener semua teman-teman. Number 7. What is your answer for number 7?
Yuk, apa jawabannya dari nomor 7? A, Miss Melissa A. How about the others? Miss Amkana A. Yang lainnya nih kayaknya masih belum terengginas nih yang lainnya nih. Is that A as adjust? Kata adjust will be the right answer on these positions or on this number. Let's gonna be checking ya. Kita akan coba check this answer. For 7 is A, adjust. Nice, that's correct. Kenapa? Karena humans is actually the subject. Living at high elevations ini adalah adjective. Karena ada living without be ya. Kita bisa hilangin just set gini. You find the subject, but you haven't found the verb. So the only verb is adjust. Maka subjeknya humans dan the verb is adjust. Tuh, mantap. Bagaimana dengan nomor 8? Smell is a very quick to answer B. Nice. How about the others? Bagaimana dengan yang lainnya? Miss Melissa B, but the others we are waiting ya. Yang lain kita tunggu ini. Apakah ada jawaban yang berbeda atau actually you're looking for others numbers? Ya, kita tungguin ya. Miss Maria, what is your answer? B? Oh, sama ya. Miss Amkhana? Oke, aman. Kita cek dulu ya. Apakah jawaban B benar? Nice, betul ya. Kita lihat di sini kalau ada by ini tidak penting, ini adalah adverb. Selanjutnya adalah over terminations adalah subjek, ada s, maka verbnya ada s. Where is swing? That good, bagus. Ini di bagian awalnya ini banyak teman-teman yang benar semua ya, 8. Tag nomor 9. The Statue of Liberty, completed in Paris, 1804. Miss Amkana D, Miss Melissa D, Miss Maria, Mas Haris, Mas Randy, what is your answer? Oke, kita cek ya. The answer is D. Is that correct? Nice, betul ya. Kenapa? Karena completed in Paris ini apositif ya. Apositif kita hilangkan set kita. Tinggal the statue of liberty ini adalah subjek. Kita tinggal butuh verbnya. That is was unveiled. Nice, betul.
Kita lanjut ke nomor 10. Rat Ribenbeck. Nah, Miss Melissa ini quick, udah cepet, mantep. Nah, tinggal tunggu yang lainnya ya. Start. Waiting for the others. Miss Amkhana D. Oke. Kenapa D, Miss Amkhana? Karena subjeknya udah singular. Jadi butuh verb. Kan nggak ada verbnya. Terus ada positif di situ. Nggak ada verb. Verbnya juga harus singular. Teks berarti ada S-nya soalnya. Oke, berarti jawabannya C, bukan D ya? Iya. Aku. Jawabnya D. Oh, kok kenapa? Oh ya, aku kecoh. Iya, jawaban aku sih maksudnya, Mister. Oke, jawaban C ya, berarti sama dan Iya. Miss Melissa. Oke, kita cek C. Benar. Analisanya juga udah bagus, sudah benar kayak gitu. Red ribbon weeks adalah subjek. Ada apositif ini kita hilangin aja. Ya kan ada koma, ini apositif. Hilangin. Red ribbon week as subject we need verb. Red ribbon week singular, maka verbnya harus singular. Takes place annually in October. Mantap nih teman-teman. Bagus 10 kayaknya benar semua nih, banyak yang benar semua. Kita coba cek yang nomor 11. Nah, ini mulai tricky. Miss Melissa B, Miss Amkana A. Oke. Kita cek ya. Miss Maria, what is your answer? Kita cari 3 orang lah biar berimbang nih. What is your answer, Miss Maria? Or Mas Haris, or Mas Randy, or Miss Sheila. What is your answer? B juga Miss Maria. Kita cek jawaban B. Ya, karena ada 2 orang yang jawab. Sementara Miss Amhana sendiri A. Apakah 2 lawan 1 menang siapa? Wah, nice. Ternyata yang benar yang B. Kenapa? Karena gini, triathlons ini kan adverb ya, jadi nggak penting kita hiraukan, nggak usah kita peduliin. Kita ada bike, ada run. Nah, kalau seandainya athlete ini subjek, ada swim adalah verb, bike dan run tidak connect. Ya, karena kan athlete ini swim, bike, and run. Ya, di cabang triathlon itu si atletnya adalah berenang, bersepeda, dan lari. Maka semua verbnya harus sama. Kalau ini verbnya bike, run, maka ini harusnya swim. Verbnya yang sama, semuanya verbnya sama. Nah, teman-teman boleh punya satu subjek, dijajarkan dengan verb, koma, terus kemudian and, verb sama. Tapi artinya subjeknya itu satu. Nah, ini subjeknya athlete. Verbnya ada swim, ada bike, and run. Syaratnya semua ini harus sama. Harus singular semua. Plural semua gitu. Mengikuti pada subjeknya. Kayak gitu. Ya. Teman-teman nggak boleh seandainya bikin kayak gini. I am eating and drink. Nggak boleh. Ini salah. Yang benar I am eating and drinking. Kayak gini. Itu baru benar ya. Harus sama. Verbnya baru bisa digandengin.
Nice. Lanjut kita ke nomor 12. The Mayflower come back. Miss Melissa D. Nah, cepat juga ini Miss Melissa. Kita tunggu yang lainnya. Miss Amkana, Miss Maria, Mas Haris, Mas Randy, Sheila, Mas Amkana also D. Oke. Ini kayaknya kalau bagian A positif teman-teman udah banyak ngertinya ya. A positifnya adalah di sini tinggal dicoret ada koma, koma. Nah, mempermudah the Mayflower compact adalah subjek, tinggal butuh verbnya. Ini bukan, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Maka stated adalah verbnya. That is D. Harusnya benar ya. Cek. Nice, betul. Sekarang kita nomor 13. What is your answer? Waiting. Agak sulit ya? Atau teman-teman takut terkecoh? Nomor 13. Miss Melissa, what is your answer? Miss Amkhana? Miss Maria? Belum dapat jawaban? C. Miss Maria finally. C. Okay. A, but not sure. Oke. Nah, kita cari begini. Are adalah verb. Maka verb ini adalah plural. Sekarang kita tinggal nyari subjeknya yang plural. Yang mana? Dangerously tentu akhirannya ly. Akhiran ly itu tandanya dia adverb. Dia adalah kata keterangan. Gitu. Contohnya beautifully dengan cantik. Ya, terus kemudian seriously dengan seriusnya. Dangerously berarti dengan berbahaya. Maka A is not the answer. Jawaban A bukan jawaban yang benar. Gitu. Nah, terus kemudian sekarang kita tinggal ada pilihan yang mungkin benar adalah C dan D. Ya, B juga pasti salah. Kira-kira if you're given the two options, if you're given these two options, what will be your answer? Kalau teman-teman dikasih jawaban C atau D, maka karena dua-duanya plural ya, teman-teman akan menjawab apa? D. Oh, Miss Melissa D. Miss Maria
Tetap C atau berubah? Miss Amkana mau berubah atau enggak? Aku tetap sih kayaknya, Mister. Oke, kenapa enggak D? Eh, kayaknya kalau diterjemahin cocok sih. Oke, kalau di Kayak kalau berbagai. diterjemahin kayaknya cocok sih, tapi nggak tahu. Oke, nah gini, jawabannya adalah C, ya. Jawabannya adalah C, betul. Tapi kenapa jawaban D salah, gitu ya? Karena kan kita butuh subjek ya, kita butuh subjek. Nah, yang bisa jadi subjek itu adalah noun, kata benda. Contohnya ini, the long term effects, ya. Atau pronoun. Pronoun itu she, he, it, and so on, ya. Atau kata ganti. Nah, tapi chronic and eventual itu bukan kata benda. Dia adalah kata sifat. Taunya dari mana gitu? Kata akhiran AL, akhiran IC. Ini nih rata-rata dia adalah adjektif. Contohnya annual, ya, tahunan artinya. Bukan tahun kan, artinya annual itu tahunan gitu. Annual meeting, rapat tahunan. Terus kemudian chronic disease, artinya penyakit kronis. Nah, sementara kalau menjadi economic, itu secara ekonomik ya. Sementara kalau ada S di belakangnya, itu biasanya baru kayak chronics, ada S-nya itu baru menjadi kata benda. Dan bahasa Inggris ini simpel, kalau akhirannya AL, contoh lagi ya, magical. Magical ini not noun, dia adalah adjective. Kalau menjadi noun, menjadi magician. Kayak gini. Nah, you have to know. Harus tahu bahwa kata benda itu beberapa bisa dicirikan dengan akhirannya. Kalau akhirannya AL itu most of the time adalah adjective. Begitu juga IC. Yang berakhirannya I C ya bahasa Indonesia. IC itu IC, betul. Itu adalah kata sifat, bukan kata benda gitu. Sehingga dia tidak bisa menjadi kata subjek. Next, number 14. Ini sudah mulai meningkat kesulitannya. Apakah teman-teman masih bisa menjawab yang benar? What will be, apa yang akan jadi jawabannya teman-teman? Whatever will be. D, maybe. Miss Melissa, D, maybe. Miss Maria, Miss Amkana, Mas Haris, Mas D Rindi. juga. D juga. D juga, Mister. Iya. Oke. Miss Maria, will you stand for D too, Miss Maria? Abstain? Or different answer, Miss Maria? Yang abstain ya, kita cek nih jawaban D benar atau salah. Teng teng. Misalkan, kita kasih clue bahwa the first daily newspapers ini adalah A positive. Nah, hilangkan. Set hilang. Ada verb di sini appeared. What will be?
A. Kayaknya A deh, Mister. The answer will be A. Oh, thanks. Tapi kok Kenapa gitu ya? Nah, karena kalau apostrof S itu artinya kepemilikan. Contoh ya. Nia book. Ini artinya bukunya Nia. Nia's book. Oke. Berarti di depannya sini butuh noun lagi kan? Nah, kalau kita lihat itu page Pennsylvania Evening Post ada S di sini. Nah, di sininya harusnya ada noun lagi yang menyebutkan. Tapi di sini tidak ada noun ke depannya. Sehingga the two-page Pennsylvania Evening Post ini memang sudah nounnya ini, gitu ya. The two-page Pennsylvania Evening Post, 2 halaman dari Pennsylvania Post, ya pertama kali, kemudian the first daily newspaper in the United States, koran harian pertama di Amerika, awal diterbitkan di tahun 1783. Nah gitu. Jadi ingat-ingat kalau teman-teman ada S di depannya, itu artinya kepemilikan. Makanya di depannya harus disebutin apa yang dia milikin. Contoh Robert, petik S. Robert ini punya apa? Robert car, baru. Kayak gini. That things ya. Kalau nggak ada di depannya itu ya nggak usah pakai petik S. Kayak gitu ya. That's the difference. Nice, itu kita lanjut ke nomor 15. On November 19. Nah, ini juga hati-hati teman-teman. Banyak banget yang bilang kalau bulan selalu diikutiin kayak gitu ya, tidak detail. Bisa saja bulan itu diikuti dengan on, tapi syaratnya ada tanggalnya. On November 19. Itu bisa. Ya, jangan selalu kan banyak nih yang bilang bulan diikutin. No, it depends. Kalau tanggal ada di belakangnya ada detail tanggalnya, bisa diikuti dengan on. What will be. Pues será. Ini jawabannya apa? Number 15, nomor 15. Any answer? Udah ketemu jawabannya? Is there any answer? Miss Melissa, Miss Maria, Mas Haris C, envelope, give. Okay. Miss Amkhana, background options. Miss Maria,
Miss Melissa, Miss Amkana. What will be your answer? Jawabannya mau pada jadi apa nih? Oke, tak kasih clue. On November 1863, ini adalah adverb. Dia adalah kata keterangannya. Abraham Lincoln adalah subjeknya. Nah, ini ya, di sini nih speaking from ini ke sana, harusnya ini adalah appositive karena diawali dengan koma. Pasti akan ditutup juga nanti di sini ini ada komanya juga. So what will be the answer? Is that C? Let's check. Apakah jawabannya C? Benar. Abraham Lincoln subject speaking from notes on an old envelope. Itu adalah appositive. Verbnya adalah gave the famous Gettysburg Address in only 2 minutes time. Tuh, that's the answer. Mantap. Walaupun panjang tetap bisa dianalisa ya teman-teman dengan memanfaatkan tanda baca. Kita cek nomor 16. What is your answer for number 16? Miss Melissa C. The San Andreas Fault. Apakah benar? Kita tunggu yang lainnya sebentar. C juga, Mister. C juga. Oke, kita cek. Nice ya, karena kita tinggal butuh subjek. Di sini nggak boleh subjek, salah-salah karena ada ini, sementara ini ada verbnya. Karena sudah ada verb here ya. Nice, jawaban C, 16. Nomor 17. Very easy ini ya, ini mudah. D, Mister. D, oke, cepat nih ya, kita agak ngebut. D, karena sudah ada was assassinated, that is the verb. Ini appositive, ya, appositive. Sehingga butuh subjek, subjeknya adalah Abraham Lincoln. Nice. Bagaimana dengan nomor 18? Miss Maria, Mas Haris, Miss Amkhana, Mas Cindy, what is your answer? Miss Sheila, ini Miss Sheila kayaknya lagi kerja nih ya, jadi nggak ikut participated.
Miss Amkhana, what is your answer? Mas Haris nih, C, an outstanding track athlete. Okay. Miss Amkhana, what is your answer? Kita cek ya, hanya ada satu jawaban. This is C. Kita cek an outstanding track athlete. Benar. Kenapa? Karena J.C. Owens itu sudah subjek, sudah ada verb, sudah lengkap nih, ada subjek, ada verb. Maka sebelumnya itu ditutup dengan koma. Biasanya kalau diakhiri dengan koma adalah positif. Tinggal kita cari positif untuk memberikan informasi tentang J.C. Owens. That is an outstanding track athlete. That's the correct one. Bagus, sekarang kita nomor 19, almost the end. Ya, tinggal 2 lagi berarti ini. Tinggal setelah 19, 20 udah habis. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Laptop. Kayak apa? Laptopnya Thomas Jefferson ini ya. Miss Amkhana answering C. Oke, kita cek ya. Is that C? The use of. Teng teng. Ini butuh apositif. Sekarang saatnya teman-teman bikin apositif. Apositif adalah kata penjelas saja. Maka what will be? Had used. Kalau had used ada verbnya, ya pasti menjadi salah kalau had used. Yang benar adalah yang tidak menggunakan verb, that is using. Nah, bagaimana kita membuat apositif? Apositif itu extra information, ya, informasi tambahan. Kalau kita gunakan Sania, Thomas Jefferson had used, telah menggunakan. Berarti dia menggunakan verb karena ada had, ada use. Itu verb 3 as a verb. Salah karena nanti double dengan wrote, di sini ada verbnya juga. Sementara kalau the use of Thomas Jefferson, the use of maknanya jadi apa namanya? Rancu, karena the use of itu adalah penggunaan dari. Sementara yang diinginkan adalah a personally designed and constructed laptop desk itu menggunakan. Karena dia butuh makna menggunakan, so the answer is D, using a personal design and constructed laptop. Bagus banget teman-teman. Sekarang kita cek the class yang terakhir 20. Pas banget waktunya di 29, tinggal 1 menit lagi. D,
Mix up. Is that the answer? Nggak jadi. Tinggal juga. Bener loh padahal nggak jadi. Karena the Great Plains adalah subjek, ya. The Great Plains in the middle Midwest of the United States, a rich fertile farming area. Nah, the Great Plains ini walaupun ada S-nya, tapi dia singular. Kenapa? Karena ini nama tempat. Tahu dari mana? Ada G, ada P, dia besar. Kalau dia bukan nama tempat, bukan nama orang, maka dia tidak pakai huruf besar. Kayak gitu ya. Jadi walaupun dia ada S-nya, dia singular karena nama tempat. Brooklands adalah andainya ada S-nya, tetap aja tetap gitu ya, tetap nggak masalah, itu bukan plural gitu. Begitu ya. Itu tadi yang bikin ragu, Mister. Nah itu, jadi tanda Ya, tadi bacanya itu yang dicek. bikin ragu loh, kok ada Ada S-nya. S-nya. Nah, Oke, gitu. oke. Jadi kalau huruf besar, ya biasanya Oh, itu Mister. nama. Please, silahkan bisa. Oh, lanjutin, Mister. Nanti aku mau nanya. Oke, jadi intinya gini. Oh, boleh, boleh. Boleh lanjut, nanya dulu. Mister dulu. Oke. Lanjutin. Oke. Jadi intinya, kalau nama kota, nama orang, nama benda gitu ya. Nama benda gitu. Seandainya memang akhirannya dia itu S atau ES, ya, maka dia tetap dianggap singular, tidak dianggap plural karena hanya akhiran S atau ES. Tapi kalau seandainya nama benda atau nama apapun yang memang akhirannya bukan S, terus kemudian ditambahkan S atau ES, itu menjadi plural. Kayak gitu. Umumnya biasanya kalau awalannya kayak gini nih, huruf besar dipertahankan, harusnya kan kalau dia bukan nama orang atau nama tempat, dia akan menjadi the great, P-nya P kecil gitu kan. Tapi karena G-nya besar, P-nya besar, berarti itu it's something important, bisa jadi nama tempat, bisa jadi nama orang, kayak gitu. Atau julukan orang, kayak gitu. What is your question, Miss Amkana? Oh, oke, thanks, Mister Lang. Mister, tadi aku masih bingung yang akhiran S, tapi diikutin noun. Kenapa bingung? Bingungnya di mananya? Berarti nanti verb-nya tetap akhirannya S atau gimana tadi, Mister? Atau harus Oke. singular? Tergantung pada akhiran setelah itu. Contoh gitu ya, seandainya Nia, petik S, ini nih di sini bukan menjadi kata bendanya. Ini hanya adjektif namanya, kata kepemilikan. Yang menjadi kata bendanya siapa? Di depannya ini. Books atau book gitu. Kalau seandainya ini Nias books berarti bukunya kan banyak, maka di sini menjadi A. Tapi kalau Nias book cuma satu, maka menjadi is. Nah, masalah dengan soal yang tadi, ada Pennsylvania Post petik S, tapi nggak ada depannya. Depannya itu apa? Tidak menjadi jelas kayak gitu. Jadi cuma Nias doang nih kayak gini. Jadi kita nggak tahu kepemilikan Nias yang mana. Kita nggak ngerti gitu. That things, kenapa tadi petik S-nya salah gitu. Kayak gitu, misalnya makanan. Is that answering? Oh, oke, Mister. Oke, ya paham, Mister. Oke, gitu ya. Nah, Oke, terima kasih, Mister. teman-teman, you're welcome. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh sudah membuat ini, apa namanya, pelengkap untuk teman-teman belajar grammar ini. Teman-teman, tak sharing ya. Wait. Tak share. Kelas. Dong, ya ini. Nah, saya sudah buat pelengkap untuk menemani teman-teman atau mempertajam pembelajaran tentang structures ini. Namanya Smartbook. Nah, Smartbook ini nih ulasan-ulasan grammar secara detail, baik untuk basic atau intermediate. Contoh kalau saya untuk basic gitu ya. Untuk basic, teman-teman akan tak ajari di sini secara ringkas gitu ya. Mulai dari level pre-basic. Pre-basic itu isinya apa? Memahami part of speech.
Nanti ada tulisannya kayak gini, ilustratif kayak gini ya. Apa itu preposition, apa itu interjections, teman-teman jadi ngerti adverb. Oh, noun yang jadi sering kita bahas. Apa sih kata benda? Kata benda di sini pengertiannya, terus kemudian macam-macamnya. Menjadi teman-teman tahu what is the noun, what is fungsinya, cara penulisan dan lain sebagainya. Itu menjadi teman-teman jelas. Nanti di level berikutnya begitu juga ada artikel dan lain sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman belum punya ini, actually sold ya, sebenarnya dijual, tapi karena teman-teman ngikuti kelas ini dengan rajin, I will give you for free, tak kasih teman-teman free ya dengan secara gratis. Nanti teman-teman boleh pilih mau yang basic atau yang intermediate. Tapi syaratnya because I need to submit di testimonial, karena aku butuh testimonial, kita vice versa. Tak kasih kelasnya gratis, nanti materinya gratis. Teman-teman, tapi tolong bantu aku review di Google Business tentang kelasnya yang tak ajar itu ya, tentang TOEFL Master Class. Nanti teman-teman bisa cari di tak share aja ya, mungkin Google Business-nya English Web biar teman-teman tahu juga. Tak share di sini. Share di grup ya teman-teman. Jadi di sini, itu udah tak share di grup. Nanti teman-teman tinggal chat aku dan kasih screenshot your review. Nanti biar tak kasih aksesnya. Teman-teman boleh milih yang basic atau yang intermediate, up to you. Nanti tak give it for free gitu. Nah, terus kemudian kalau sebelumnya teman-teman mungkin ada chat aku tapi belum tak kasih akses, berarti chat teman-teman hilang karena previously kayak deleted beberapa chat ya. Jadi mungkin kalau yang sebelumnya kok minta belum tak kasih aksesnya, tapi ada beberapa yang udah tak kasih. Kayaknya banyak kan yang chatnya masih di aku udah tak kasih. Kalau kau belum dikasih berarti your chat previously deleted ya, hilang chatnya gitu. Nanti bisa chat aku lagi yang previously TOEFL listening mastery ya kayak gitu. So thank you following the class. Saya sampai hari ini, saya yang pertama. Kita akan jumpa lagi Senin. Senin libur. Ya, Senin libur, tahun baru. Ya berarti jumpa lagi Kamis dan Jumat. Again, ya, banyak liburnya. Kan ini kelasnya jadi lama. I guess that things kita bisa bahas di malam ini. Kita tunggu. If you want the class, you might give the review. But if you don't want, it's also up to you. Ya, kita tutup kelasnya. Thank you so much. Have a good rest. Selamat berlibur. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu. Semoga kelasnya membantu teman-teman semuanya. Thank you. Have a good rest. Selamat beristirahat. Kita tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank Mr. you. Lang. Bye-bye. You're welcome.